Halo guys, selamat datang kembali di... Kali ini saya akan menceritakan sebuah film bergenre action and thriller. Film ini mengisahkan tentang seorang ketua gangster yang telah alih profesi menjadi seorang pedagang ikan. Dan dia sedang berusaha untuk menyelamatkan istrinya yang diculik oleh sindikat perdagangan manusia. Film ini berjudul Di awal film, di sebuah tempat pasar ikan segar, terlihat ada dua orang pria yang sedang bekerja menurunkan box ikan. Pria ini bernama Dong Chul dan sahabatnya yang bernama Chun Sik. Mereka berdua berprofesi sebagai penyuplai ikan dan tampak mereka mengantarkan pesanan masing-masing ke pedagang di pasar tersebut. Kemudian terlihat ada keributan kecil yang disebabkan oleh sekelompok perwakilan serikat dagang yang meminta biaya perawatan wilayah pada seorang pedagang karena menunggak pembayarannya. Lalu Jun Sik yang melihat itu, dia menggerutu kepada Dong Chul karena para serikat pedagang tersebut juga belum membayar upah mereka. Tidak lama setelah itu, Dong Chul menerima panggilan di telepon dari seorang pria. Lalu mereka pun bertemu. Pria itu bernama Ketua Park. Rupanya mereka ingin menawarkan investasi kepiting raja kepada Dong Chul. Setelah melihat kepiting yang akan diinvestasikan, Dong Chul dan Jun Sik pun tertarik untuk berinvestasi. Di tempat lain, di sebuah restoran dan panti jompo, terlihat seorang wanita sedang berbincang dengan pria tua. Wanita itu adalah istri Dong Chul. Dia bernama Jisoo. Dia bekerja di kedua tempat tersebut demi mendapatkan uang tambahan. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlihat Jisoo baru sempat makan malam di dalam mobil. Pada saat itu, Dong Chul juga menceritakan tentang investasi kepiting raja kepada sang istri. Namun Jisoo memperingatkan kepada sang suami karena mereka sudah beberapa kali ditipu dengan hal seperti ini. Di tempat lain, di sebuah apartemen, terlihat kelompok gangster yang juga berprofesi sebagai pemilik perusahaan peminjaman uang. Mereka membuka paksa pintu di sana. Lalu terlihat seorang pria berpenampilan seperti kelompok tersebut. Pria itu bernama Gital yang sedang menyiksa seorang pria tua yang tidak bisa membayar hutangnya. Tak lama setelah itu, anak gadis pria tua tersebut pun datang. Melihat kecantikan anak gadis pria tua tersebut, Gitai pun tertarik dan membawa gadis tersebut sebagai tebusan hutang pria tua itu. Dalam perjalanan pulang, di saat lampu merah, mobil komplotan tersebut tidak sengaja menabrak mobil Dong Chul dari belakang. Dong Chul pun turun dan memeriksa kondisi mobilnya. Lalu ia mengajak supir itu turun dan membuat laporan kecelakaan. Namun terlihat supir tersebut malah melemparkan sejumlah uang kepada Dong Chul. Melihat hal itu, Jisoo langsung tidak terima dan memarahi supir tersebut. Melihat Jisoo yang sedang emosi, Gitai pun langsung tertarik dengan kecantikannya. Dan dia langsung turun dari mobil, kemudian menendang dan memukul supirnya. Lalu menyuruh supirnya untuk meminta maaf. Keesokan harinya, Dong Chul mendatangi kantor serikat pedagang untuk meminta bayaran upahnya yang selama ini belum dibayar. Dengan berat hati, pimpinan serikat dagang memberikan uang kepada Dong Chul. Namun uang yang diberikan hanya sedikit. Di lain waktu, di sebuah toko swalayan, di mana Chun Sik sedang menceritakan keluh kesahnya kepada Dong Chul mengenai kondisi keuangan dan investasi kepiting raja. Di saat yang sama, Dong Chul menerima panggilan telepon dari Ketua Park bahwa kapal pembawa kepiting raja ditahan oleh pihak berwenang Cina karena kapal tersebut melewati wilayah Cina. Di lain tempat, Jisoo terlihat sedang berdiskusi dengan seorang pengacara. Jisoo membahas tentang permasalahan biaya sewa apartemen mereka. Lalu pengacara itu memberikan saran kepada Jisoo Sementara itu, terlihat di seberang jalan anak buah kita sedang mengintai Jisoo.
Jisoo pun bertemu dengan Dongchul di sebuah restoran. Lalu Jisoo menceritakan hasil pembicaraannya dengan pengacara tersebut, bahwa saran terbaik untuk mempertahankan apartemen mereka yaitu harus berpura-pura bercerai. Dongchul pun segera menolak saran dari pengacara itu dan mengatakan bahwa dia telah melakukan investasi kepiting raja. Mendengar uang investasi tersebut dari hasil pinjaman dan total nilainya yang sebesar $100.000, Jisoo pun kaget. Dan dia langsung pulang ke rumah menggunakan taksi tanpa sepengetahuan Dongchul. Di saat itu, Dongchul terlihat sedang menyiapkan kue ulang tahun Jisoo. Terlihat Jisoo yang merasa bersalah mengirim pesan singkat kepada Dongchul agar segera pulang ke rumah. Dongchul pun bergegas pulang. Namun saat di perjalanan, ada sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan. Ternyata itu adalah alibi dari Gitai untuk memperlambat perjalanan Dongchul pulang. Sementara itu, kelompok Gitai yang lain masuk secara paksa ke dalam apartemen Jisoo. Kemudian setibanya di apartemen, Dongchul melihat kondisi kamar yang sudah berantakan dan dia langsung keluar mencari istrinya. Keesokan harinya, terlihat Dongchul melapor ke kantor polisi dan dia diperlihatkan hasil rekaman CCTV saat kejadian. Lalu saat keluar dari kantor polisi, Dongchul menerima telepon dari Gitai dan Gitai mengatakan akan membunuh Jisoo jika dia ke kantor polisi lagi. Kemudian Gitai memberitahu kalau dia meninggalkan kartu nama di kulkas apartemen Dongchul dan mereka pun janjian untuk bertemu di suatu restoran. Setelah cukup lama menunggu, Dongchul menerima panggilan dari Gitai. Dia mengatakan untuk membeli istrinya dengan imbalan uang sebanyak 1 tas yang ada di hadapannya. Tidak terima dengan hal tersebut, Dongchul pun langsung membawa uang itu ke kantor polisi. Melihat motif pelaku, polisi berasumsi bahwa kasus ini merupakan kasus perdagangan manusia. Lalu keesokan harinya, Dongchul kembali mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus istrinya, namun dia mendapati respon yang biasa saja dari para polisi tersebut. Dia juga sempat melihat poster yang cukup banyak tentang info wanita yang hilang. Merasa kinerja kepolisian yang sangat lambat, Dongchul berinisiatif untuk melakukan penyelidikannya sendiri. Dongchul yang tidak mempunyai uang untuk operasional, dia mendatangi kembali kantor perwakilan Serikat Pedagang untuk meminta sisa upah yang dibayarkan saat itu. Namun Dongchul justru diusir oleh pimpinan di sana, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Dan pada akhirnya, pimpinan itu pun harus rela memberikan sisa upah kepada Dongchul. Setelah itu, Dongchul dan Chun-sik terlihat mendatangi seorang detektif swasta. Detektif tersebut bernama Bill. Mendengar penjelasan dari Chun-sik, dia berpendapat bahwa kasus istrinya bukan penculikan, tetapi perdagangan manusia. Dan cukup banyak yang datang kepadanya dengan kasus yang serupa. Dengan perasaan kesal, Dongchul hendak meninggalkan tempat tersebut. Namun Chun-sik meyakinkan untuk menggunakan jasa detektif Bill, karena dia adalah salah satu yang terbaik di bidangnya. Kemudian dimulailah penyelidikan dengan melihat hasil rekaman CCTV. Di suatu terlihat pemilik mobil yang diduga pembawa tas berisi uang di restoran sebelumnya. Mereka pun mendapatkan data pemilik mobil tersebut. Lalu mereka segera pergi mendatangi rumahnya. Terlihat mereka menginterogasi si pemilik mobil. Ternyata dia telah menjual nomor polisi mobilnya ke bandar judi. Setelah itu, mereka mendatangi tempat perjudian tersebut untuk bertemu dengan si bandar judi. Namun di sana, si bandar judi pun mencurigai Dongchul dan mereka berdua adalah seorang detektif. Lalu dia pun memanggil anak buahnya untuk mengepung Dongchul dan temannya, sehingga terjadilah perkelahian di sana. Dongchul yang berhasil menghajar mereka satu persatu membuat si bandar mau tidak mau harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dongchul.
Malam harinya, Dongcul mengunjungi klub malam sesuai alamat kartu nama yang diberikan oleh si bandar. Namun ternyata kartu nama tersebut sudah lama dan sudah berganti pemilik usaha. Saat akan pulang, Dongcul melihat seorang pria menurunkan gadis-gadis cantik dari mobil. Setelah mereka masuk ke klub malam, dia mendatangi mobil tersebut. Dongcul teringat bahwa wajah pria itu mirip dengan wajah orang yang menghambat perjalanannya saat itu pria tersebut bernama Lincung. Saat berada di dalam mobil, Dongcul pun menghampiri dan memintanya untuk turun. Namun Lincung malah kabur dari sana. Tidak lama kemudian, Dongcul menerima telepon dari kantor polisi yang mengabarkan kalau mereka menemukan jasad wanita yang ciri-cirinya mirip dengan Jisoo. Ternyata itu bukanlah Jisoo. Di saat yang sama, diketahui bahwa jasad yang ditemukan adalah Lin Jong, wanita yang dilaporkan hilang 2 tahun yang lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa suami Lin Jong yang bernama Jun Yong telah menyerahkan diri tidak lama setelah istrinya ditemukan, karena ia merasa bersalah telah menjual istrinya ke komplotan Gitai. Setelah berbincang dengan Jun Yong, mereka diberi klip hasil investasi Jun Yong agar mereka mendapatkan lebih banyak petunjuk dalam mencari Jisoo. Tidak lama setelah itu, Jun Yong melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Kemudian terlihat Dongcul mengunjungi kantor pembiayaan. Setelah ia melihat kartu nama yang terdapat di klip Jun Yong, ternyata kartu tersebut sama dengan yang diberikan kepada Dongcul oleh supir yang menabrak mobilnya saat itu. Pria ini bernama Du Si. Lalu Dongcul menyeret Du Si keluar dari ruangannya. Kemudian dibawa ke tempat detektif Bir untuk diinterogasi. Namun ternyata Gitai melihat kejadian tersebut melalui rekaman CCTV. Kemudian dia melakukan panggilan video dengan Dongcul. Di situ Gitai perlihatkan kondisi Jisoo yang telah terikat tali. Lalu ia menyuruh Dongcul untuk membunuh Du Si. Karena melihat Jisoo disiksa oleh Gitai, Dongcul pun mencekik Du Si dengan tali hingga tewas. Setelah melihat Du Si tewas, Gitai menyuruh Dongcul untuk mengembalikan uangnya jika ingin Jisoo dibebaskan. Setelah pembicaraan dengan Gitai berakhir, Dongcul menyadarkan Du Si yang ternyata hanya dibuat pingsan. Kemudian mereka mulai merencanakan untuk mencuri kembali uang Gitai yang berada di kantor polisi. Saat sampai di kantor polisi, Bir dan Tun Sik menyamar menjadi seorang jaksa, mendatangi kantor polisi. Mengetahui penyamaran mereka mulai terbongkar, Dongcul pun meledakkan mobil salah satu polisi di sana untuk mengalihkan perhatian para polisi. Dan mereka pun berhasil kabur, membawa uang tersebut. Di tempat lain, tempatnya di persembunyian wanita-wanita hasil penculikan, terlihat Gitai marah besar dan memukuli Lincung karena telah menganiaya salah satu wanita yang mencoba melarikan diri. Tidak lama kemudian, Gitai menerima kabar dari Dongcul bahwa mereka berhasil mendapatkan kembali uang tersebut. Gitai pun mengajak Dongcul untuk bertemu di tempat persembunyiannya dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Dongcul setelah mendapatkan kembali uangnya. Di sisi lain, Dongcul juga mengabari polisi mengenai lokasi pertemuan mereka. Melihat kondisi yang sepi, Jisoo dan temannya mencoba untuk melarikan diri melalui jendela teralis. Akan tetapi hanya Jisoo yang berhasil keluar kabur. Lalu terlihat Jisoo langsung menghadang taksi yang melintasi daerah tersebut dan meminta segera mengantarkan dia ke kantor polisi. Ketika hampir sampai, malah terjadi kemacetan, sehingga Jisoo berinisiatif untuk keluar dari taksi dan berlari menuju kantor polisi.
beralih ke Dongchul. Sesampainya di tempat persembunyian, Dongchul menghajar satu persatu anak buah Gitai. Sementara itu, Pierre dan Jun-sik membebaskan tahanan wanita yang akan dipindahkan ke tempat persembunyian lain. Polisi yang sudah sampai di tempat kejadian, mereka pun menangkap para penculik tersebut. Kemudian Dongchul pergi mencari istrinya yang diduga melarikan diri. Setelah dia melihat jendela teralis yang sudah dibengkokkan, ketika dalam perjalanan, mobil Dongchul tidak sengaja berpapasan dengan mobil Gitai. Mereka pun saling menatap satu sama lain. Gitai yang melihat itu adalah Dongchul. Dia langsung menyuruh supirnya untuk kabur. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Terlihat Dongchul terus berusaha menahan mobil Gitai dari depan. Hingga akhirnya mobil mereka pun bertabrakan dan membuat mobil Dongchul terguling. Dengan perasaan marah dan kesal, terlihat Gitai langsung mengambil kapak dan menghampiri mobil Dongchul. Namun Gitai malah ditarik ke dalam mobil dan Dongchul memukulnya berkali-kali hingga ia terlempar keluar. Gitai pun berpura-pura minta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun ternyata dia malah mencoba menusuk Dongchul dengan pisau. Akan tetapi, Dongchul bisa menangkisnya dan menghajarnya hingga babak belur. Setelah itu, Dongchul menuju mobil Gitai. Lalu dia menyadarkan istrinya yang tengah pingsan. Tidak lama kemudian, mobil ambulan dan polisi pun datang. Kasus ini pun diliput oleh media setempat dan memberitakannya melalui media elektronik. Di situ juga berita memperlihatkan bahwa kapal yang membawa kepiting raja telah dibebaskan oleh pihak berwenang Cina. Dari akhir cerita, terlihat Dongchul serta Jisoo mengunjungi restoran kepiting raja milik sahabatnya, Jun-sik dan Bear. Kemudian Dongchul merayakan hari ulang tahun Jisoo dengan menyantap hidangan kepiting raja. Film pun berakhir dengan ending yang membuat hati kita tersentuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti alur film yang baru saja saya ceritakan. Semoga kalian paham dan bisa terhibur dengan alur film yang telah saya bawakan. Sampai jumpa.